Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan apa itu e-banking, bagaimana manfaatnya, dan seperti apa ancamannya. Baik, kita akan mulai dari e-banking. E-banking merupakan suatu aktivitas transaksi yang berhubungan dengan perbankan di mana aktivitas tersebut bisa dilakukan di kantor, rumah, atau tempat-tempat lainnya dengan menggunakan jaringan internet. Ruang lingkup e-banking itu ada ATM, phone banking, internet banking, serta SMS banking. Pertama yang akan saya jelaskan itu adalah ATM, yaitu Automated Teller Machine, di mana terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pembinaan dana. ATM itu berfungsi sebagai informasi saldo, penarikan tunai, transfer, pembayaran, serta cash deposit. Lalu ada phone banking. Phone banking merupakan transaksi dengan bank via telepon, informasi jasa produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon. Pembelian voucher dan tiket pun bisa dilakukan di phone banking. Transfer ke bank lain dilayani interaktif voice dengan respon yang sangat cepat. Lalu selanjutnya ada internet banking. Internet banking merupakan transaksi via internet dengan bisa menggunakan komputer, PC, ataupun PDA. Informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian voucher dan tiket, transfer ke bank lain juga. Lalu yang terakhir ada SMS banking. Saluran ini dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS, seperti transaksi via internet dengan komputer, PC, PDA, dan yang lain-lain. Ini juga berfungsi untuk mendapatkan informasi jasa produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon juga. Pembelian voucher dan tiket transfer ke bank lain juga. Nah, kelebihan yang pertama dari internet banking yaitu praktis dan gratis. Kita bisa hemat waktu dan biaya untuk melakukan transaksi perbankan. Kita nggak perlu lagi ngeluarin ongkos transportasi ataupun antri ke bank karena semuanya bisa kita akses melalui handphone kita. Nah, yang kedua, nasabah bisa melakukan banyak transaksi keuangan, membuat dan mengatur jadwal transaksi dalam satu waktu sekaligus. Nah, yang ketiga, hemat biaya operasional bagi bank. Bank yang telah menerapkan sistem informasi teknologi dan memiliki fitur internet banking pastinya menghemat biaya operasional karena tak perlu lagi membuka cabang bank baru. Nah, yang keempat, bisa melakukan berbagai macam transaksi bank seperti transaksi uang antar bank, non tunai, cek saldo dan mutasi rekening, bayar tagihan kartu kredit, bayar tagihan bulanan, terus bisa kita beli pulsa elektrik, bayar transaksi e-commerce, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada juga buat membuka rekening tabungan baru, membuka tabungan pendidikan, tabungan berjangka, membeli asuransi, membeli reksadana, atau membeli rekening deposito dengan cepat dan aman. Nah, yang keenam, untuk mengajukan pinjaman KTA, KPR, KMG secara online dengan mudah dan cepat. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa cek nilai tukar mata uang kurs rupiah terhadap mata uang negara lain seperti US dollar, US Singapura, Australia, Euro, dan Jepang. Nah, yang terakhir kita juga bisa update dengan berbagai program dan produk terkini dari bank tertentu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu rawan pencurian dan penyadapan data. Sebagai nasabah dan juga pihak bank perlu waspada akan kejahatan cyber oleh hacker. Kejahatan hacker terhadap pencurian data nasabah e-banking bisa saja terjadi apabila ada keteledoran. Jadi, nasabah wajib mematuhi semua prosedur penggunaan e-banking yang baik sehingga lebih aman. Yang kedua yaitu rawan kejahatan online dengan berbagai modus seperti teknik skimming, phishing, penawaran hadiah palsu, dan sebagainya. Kita jangan mudah tergiur hal yang tidak masuk akal atau iklan-iklan yang menggiurkan. Yang ketiga, rawan terkena serangan malware atau virus. Ini penting sekali diperhatikan
Kita sebaiknya menggunakan paket data atau koneksi internet yang aman agar tidak terkena virus ini. Jangan gunakan koneksi VPN gratisan dan WiFi publik, sebab ada banyak virus malware. Pastikan smartphone kita sudah tertanam perangkat lunak antivirus dan anti malware supaya terhindar dari cracking. Nah, yang terakhir, tidak bisa akses e-banking di daerah terpencil atau sinyal koneksi internet rendah. Di Indonesia tentunya ada beberapa daerah yang masih belum memiliki sinyal internet yang kuat. Jadi hal ini merupakan kelemahan e-banking karena harus bisa online terus untuk melakukan transaksi. Ancaman e-banking terdiri dari serangan malware, sniffing, phishing, dan farming. Yang pertama adalah serangan malware. Apa itu malware? Malware adalah panjangan dari malicious software yang dibuat untuk memasuki dan meretas sistem komputer, server, atau jaringan tanpa sepengetahuan pemilik atau pengguna perangkat komputer. Perangkat lunak ini sengaja diciptakan secara khusus untuk bekerja secara ilegal dan tersembunyi untuk merusak perangkat, mengambil data tanpa izin, atau mencuri dan menyebabkan kerusakan pada perangkat lunak. Perangkat lunak satu ini memang sesuatu yang harus diwaspadai bagi milik perangkat komputer. Hal ini karena malware berhubungan langsung dengan jaringan internet yang biasanya digunakan oleh kebanyakan pengguna komputer. Terlebih dari saat ini, banyak kegiatan yang membutuhkan jaringan internet, dan malware biasanya sangat mudah untuk dimasuki melalui jaringan internet. Para hacker dan cracker dapat meretas komputer dari pintu belakang atau backdoor, atau biasa juga dengan sengaja ditanamkan pada situs ilegal untuk meretas data. Akibat malware. Berikut ini adalah beberapa akibat malware yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengubah tampilan website. Malware dapat masuk dan meretas website defacement. Biasanya tujuan meretas ini agar membuat pengunjung website menjauh, karena website kita biasanya akan dimasukkan pesan-pesan negatif. Yang kedua, malvertising. Iklan berisi malware. Selain dapat merusak tampilan website, malware juga bisa dimasukkan ke dalam iklan. Caranya adalah dengan cara menyebarkan malware pada iklan online, pada beberapa situs online, website. Malvertising ini biasanya masuk melalui dua cara, yaitu dari klik dan dari metode drive-by, atau pengunjung hanya bisa terinfeksi malware jika mengunjungi website yang diretas. Yang ketiga, hacker. Hacker dapat akses penuh di dalam web. Dengan malware, hacker bisa masuk ke dalam website dan dampaknya bisa mengubah susunan website, mengambil data visitor, dan data penting lainnya. Keempat, tidak muncul di search engine. Malware juga bisa mengakibatkan situs web yang kamu miliki tidak bisa muncul jika dicari di search engine seperti Google, Yahoo, dan mesin pencari lainnya. Biasanya mesin pencari juga akan memberikan peringatan terhadap website-website yang sudah diserang oleh malware. Jenis malware. Ini adalah jenis-jenis malware. Yang pertama adalah virus. Virus merupakan salah satu jenis malware yang bisa menempel pada file atau dokumen di perangkat komputer. Jenis malware satu ini dirancang agar dapat menghilangkan data atau informasi pengguna saat menggunakan dokumen. Kedua, Trojan. Trojan merupakan malware yang biasanya melakukan penyamaran pada aplikasi atau software. Jenis malware satu ini akan bekerja aktif ketika ada pengguna yang menggunakan software yang telah diserang oleh Trojan. Ketika pengguna mulai mengunduh, Trojan akan secara cepat menyebar dan mulai mencuri berbagai informasi penting penggunanya. Yang ketiga, adware.
Salah satu software yang bisa menampilkan iklan secara pop-up ketika pengguna mengklik atau melakukan tindakan tertentu. Namun, adware ini dikategorikan sebagai salah satu jenis malware yang tidak semuanya berbahaya. Meski begitu, adware mampu merusak sistem informasi dan mengirim malware yang biasanya disebut dengan spyware. Yang keempat, worm. Worm ini memiliki keahlian khusus, yaitu bisa menggandakan dirinya sendiri, kemudian menyebarkan ke perangkat lunak komputer. Worm ini juga bisa masuk dari jaringan internet atau aplikasi yang diinstal oleh pengguna. Yang kelima, ransomware. Salah satu jenis malware yang cukup berbahaya karena digunakan untuk melakukan cyber kriminal. Biasanya hacker akan meminta tebusan setelah meretas dan mencuri data pengguna menggunakan ransomware. Malware ini biasanya dipasang melalui attachment email, website, serta pesan pendek. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik. Saat Anda melakukan proses transfer data dari client server dan sebaliknya, karena data yang mengalir pada client dan server yang bersifat bolak balik. Sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Sniffing bekerja pada segmen data di layar transport dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer korban, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffing. Cara kerja paket sniffing. Sniffing cara kerja memiliki beberapa tahap sampai paket data yang diambil biasa terbaca. Nah, apa saja tahapan sniffing ini? Berikut penjelasannya. 1. Collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data melalui jaringan yang sedang diawasi. 2. Conversion. Cara kerja setelah collection adalah conversion dengan cara merubah data yang sudah collect berbentuk binari ke dalam data yang lebih mudah dipahami. 3. Analisis. Cara kerja ketiga adalah menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. 4. Pengambilan data. Cara kerja sniffing yang terakhir, setelah semua dilakukan, hacker mengambil data tersebut. Ada beberapa protokol yang digunakan untuk sniffing. Beberapa protokol jaringan komputer sering digunakan sniffing untuk melakukan aksinya. Berikut definisinya. Definisinya adalah HTTP atau Hypertext Transfer. Protokol digunakan untuk mengirimkan paket data tanpa adanya enkripsi sehingga tindakan sniffing diaktifkan dengan mudah. SMTP. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol fungsi utama untuk transfer email, tetapi masih belum sama dari tindak HTTP. Selanjutnya NNTP. NNTP atau Network Mail Transfer Protocol bisa digunakan untuk semua jenis komunikasi. Namun kekurangan setiap paket data yang dikirimkan terbentuk teks yang jelas mudah sehingga sangat rawan sekali. Selanjutnya FTP atau File Transfer Protocol memiliki fungsi untuk mengirim dan menerima file, namun tidak memiliki fitur sekalipun semua data yang dikirimkan berbentuk teks yang mudah sekali diambil oleh sniffer. IMAP. Nah, terakhir IMAP adalah Internet Message Protocol yang fungsinya mirip-mirip dengan SMTP
berhubungan dengan email transfer. Demikian saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuhan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, data akun, username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit dan rekening. Istilah resmi phishing adalah phishing, yang berasal dari kata phishing yang itu memancing. Kegiatan phishing memiliki tujuan untuk memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari, padahal informasi yang diberikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Kenapa korban yang melakukan itu? Karena pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu tampak meyakinkan banyak orang berhasil dikelabui. Menurut sebuah laporan, 32% penjualan data selalu melibatkan kegiatan phishing. Bahkan di awal tahun 2020 saja, Anti-Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.772 website phishing yang siap menjaring korban, dan sektor finansial masih menjadi sasaran utamanya. Jenis phishing itu untuk lebih mengenal tindakan phishing, mari kita pelajari jenis phishing yang paling banyak ditemui saat ini. Pertama itu ada email phishing. Sesuai namanya, email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korban, dan jumlah aksi email phishing ini cukup banyak. Menurut data, terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Ya, Anda bisa bayangkan berapa banyak korban yang bisa terjerat aksi ini. Kemudian ada spear phishing. Spear phishing adalah jenis dan dari email phishing. Bedanya, alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing menargetkan calon korban tertentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat. Ada whaling, adalah langkah-langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lain-lain. Dengan demikian, jika tindakan whaling ini berhasil, akan banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari akses yang didapatkan. Yang terakhir adalah web phishing. Web phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Hal ini disebut domain spoofing. Salam sehat dan terima kasih.